Halo, bertemu kembali dengan saya Berniadi Mubala. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas bagaimana melakukan analisis resiko berdasarkan API 581. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana melakukan analisis consequence of failure. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan estimasi nilai likelihood of failure. Nah, pada dasarnya formula likelihood of failure itu sudah kita bahas di video tentang review eh, overview tentang analisis kuantitatif. Nah, formulanya sama ya. Likelihood of failure itu didefinisikan sebagai adjusted failure frequency atau frekuensi kegagalan yang sudah disesuaikan. Nah, eh, ini dihitung dari generic failure frequency yang merupakan nilai eh, frekuensi kegagalan rata-rata ya, eh, yang dikalikan dengan equipment modification factor dan management system modification factor. Nah, equipment system modification factor ini yang digunakan untuk memodifikasi GFF sesuai dengan kondisi dari peralatan yang bersangkutan. Nah, termasuk di dalamnya nanti faktor-faktor yang diperhitungkan tentang mekanisme kerusakannya, tentang eh, efektivitas inspeksi, tentang desain, stabilitas proses, dan lain sebagainya. Lalu ada manajemen sistem modification factor yang merupakan faktor yang dipakai untuk memodifikasi GFF sesuai dengan tingkat penerapan proses safety management system yang ada di perusahaan tersebut. Nah, eh, ini adalah bagian dari apa namanya perhitungan likelihood of failure. Nah, generic failure frequencies itu nanti diberikan dalam bentuk tabel seperti ini. Ada nilai frekuensi kegagalan sesuai dengan ukuran lubang yang relevan untuk setiap peralatan. Nah, ukuran lubangnya sudah kita bahas di video sebelumnya tentang perhitungan consequence of failure. Nah, jadi angka yang di tabel ini adalah angka generic failure frequency. Lalu equipment modification factor itu terdiri dari technical module subfaktor, universal subfaktor, mechanical, lalu ada proses subfaktor. Nah, technical module ini yang digunakan untuk memperhitungkan efek dari mekanisme kerusakan yang bekerja pada peralatan tersebut terhadap generic failure frequency. Pada dasarnya kalau misalkan apa namanya mekanisme kerusakan yang bekerja ini lebih parah dari rata-rata, nanti eh, akan dihasilkan nilai LOF yang berada di atas generic failure frequency dan sebaliknya. Lalu kemudian ada inspection effectiveness. Nah, kalau inspeksinya semakin efektif, nanti faktor ini berupa akan mengurangi nilai equipment system modification faktornya. Jadi ini nanti semua subfaktor ini nanti ini berupa bilangan bulat gitu ya, yang kemudian akan dijadikan sebagai pengali dari generic failure frekuensinya. Nah, untuk inspection effectiveness nanti semakin semakin efektif program inspeksinya, maka skornya akan semakin kecil, semakin negatif gitu. Karena nanti akan mengurangi resiko gitu. Nah, universal subfaktor ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi resiko, tapi efeknya itu kurang lebih sama untuk seluruh plan. Jadi seperti plan condition ini tentang housekeeping, cold weather, seismic activity, dan seterusnya. Lalu ada mechanical subfaktor tentang equipment complexity, pemenuhan code, umur sisa peralatan, safety factor, dan vibration monitoring. Proses subfaktor nanti memperhitungkan berapa kali terjadi shutdown dalam setahun, lalu apakah prosesnya stabil, lalu apakah relief valve-nya itu dirawat dengan baik, dan seterusnya. Nah, ini nanti perhitungan tiap subfaktor nanti akan menghasilkan skor yang berupa bilangan bulat, lalu nanti kita jumlahkan. Oke. Nah, kita akan bahas nanti lebih lanjut. Nah, demikian juga manajemen sistem evaluation faktor, nanti ini berupa kuesioner, nanti kuesionernya ini kalau diisi akan bisa kita hitung skornya, lalu skor ini nanti kita convert gitu. Misalkan skornya 50 gitu ya. Kalau kita tarik ke garis ini, kita tarik ke kanan, nah kurang lebih ini eh, faktornya ketemu angka 1 seperti ini.
Oke, next, nah ini tabel generic failure frequency. Nah, kenapa ada yang kosong? Ini ya, ini karena ukuran lubangnya tidak relevan. Oke, jadi misalkan kayak piping 1 inci seperti yang kemarin, maka ukuran lubangnya dipakai adalah 1/4 inci dan rupture-nya dianggap 1 inci. Makanya yang sini kosong. Oke, lanjut masuk ke equipment modification factor. Oke, ini tadi bagannya ya, elemen-elemennya. Lebih detail lagi, nanti untuk piping complexity itu yang dihitung adalah jumlah koneksi, jumlah injection point, jumlah percabangan, jumlah valve, dan seterusnya. Equipment complexity nanti dihitung dari jumlah nozzle di peralatan tersebut. Oke, next. Langkah perhitungannya seperti ini ya. Pertama, tentukan dulu semua subfaktor, lalu jumlahkan skor dari semua subfaktor, lalu kemudian kita konversi dari skor itu menjadi equipment modification factor menggunakan tabel 82. Nah, intinya begini, kalau nanti skornya kurang dari 1, negatif, maka yang dipakai adalah 1 dibagi nilai absolut dari skornya. Oke. Nah, jadi hubungan antara skor dan faktor ini seperti hubungan logaritmik atau hubungan eksponensial. Kalau nilainya antara -1 sampai 1, skornya dianggap 1. Kalau lebih dari 1, ini yang dipakai adalah numeric value dari skornya langsung. Gitu ya. Jadi ini seperti logaritmik gitu. Kalau lebih dari 1, kurang lebih hubungannya bakalan linier. Begitu ya, lognya berkaitan. Gitu ya. Nah, kalau ini kurang dari 1, nanti dianggap sebagai seperti ini faktornya. Jadi, kalau nanti negatif, maka ini nilai faktornya itu kurang dari 1. Karena seper ya. Seper dari absolut skornya itu nanti kurang dari 1. Artinya apa? Kalau nanti JFF-nya dikalikan dengan bilangan kurang dari 1, berarti nanti JFF-nya akan berkurang. Gitu ya. Menghasilkan AFF yang lebih kecil daripada JFF. Oke, next. Nah, ini adalah langkah penentuan technical module subfactor. Uh, Pertama, screening damage mechanism. Ya, ini sudah kita bahas. Kemudian kita tentukan berapa damage rate laju kerusakan. Lalu kemudian kita tentukan confidence level secara statistik terhadap damage rate tersebut. Nah, confidence levelnya ini biasanya tidak kita lakukan perhitungan secara analik numerik begitu ya. Nanti ada penyederhanaan. Gitu ya. Lalu kemudian kita tentukan efektivitas program inspeksi yang sudah dilakukan untuk mengkonfirmasi damage level dan damage rate-nya. Nah, lalu setelah itu kita hitung efek dari program inspeksi ini ke perbaikan confidence level begitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita hitung probability di mana terjadi damage yang melebihi damage toleran dan menyebabkan kegagalan. Oke. Lalu kita hitung technical module subfaktornya. Nah, langkah ini diulangi untuk semua mekanisme kerusakan. Kalau sudah, nanti kita jumlahkan nilai faktor dari semua subfaktor dari semua mekanisme kerusakan tersebut nanti kita jumlah. Gitu. Oke. Nah, untuk detail penentuan technical module subfaktor nanti akan kita bahas di video terpisah. Nah, kita akan ambil contoh beberapa subfaktor technical module begitu ya. Nah, sementara ini kita akan lanjut ke universal subfaktor. Oke. Universal subfaktor ini faktor yang disusun untuk memperhitungkan efek kondisi yang mempengaruhi semua peralatan di pabrik secara merata. Jadi ada 3 elemen yaitu plant condition, cold weather, lalu seismic activity. Nah, plant condition ini mengukur seberapa bagus proses housekeeping yang ada di pabrik, gitu ya. Apakah paint dari peralatan itu terjaga, banyak nggak terlihat korosi eksternal, banyak nggak ada kebocoran
uap atau kebocoran fluida lain di perpipaan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan plan conditional general appearance of the plan as assessed during plan walkthrough. Jadi bagaimana rupa umum dari pabrik kalau misalkan kita kita lakukan kita observasi berkeliling gitu ya. Oke. Nah, yang harus diperhatikan faktornya apa? Overall state of housekeeping, lalu apakah ada temporary repair yang itu tidak di apa ya, tidak dibetulkan menjadi tidak diperbaiki lebih lanjut gitu ya. Dan dibiarkan tetap seperti itu gitu. Lalu paint deterioration gitu ya. Lalu kemudian efektivitas maintenance berdasarkan interview dengan apa pekerja. Lalu ada plan layout and construction. Jadi apakah jarak antar peralatan itu dan orientasinya memfasilitasi atau memudahkan perawatan dan inspeksi. Oke. Nah, pada prakteknya nanti ini kita nilai berdasarkan judgement. Oke. Mana yang kita pilih, kalau ini significantly better dan industri standar, maka skornya -1, artinya resikonya berkurang. Kalau sesuai industri standar ya 0. Kalau nanti di bawah ini nilainya positif, artinya resikonya bertambah. Likelihood of failure-nya bertambah gitu. Oke, lalu ada cold weather operation. Jadi kalau sebuah pabrik itu berlokasi di uh, wilayah 4 musim dan terjadi musim dingin, itu nanti pada saat musim dingin biasanya resiko kegagalannya atau likelihood of failure-nya meningkat. Misal ada tumpukan es dan salju di atas peralatan, gitu ya. Lalu level controller itu bisa membeku, perpipaan air bisa retak dan seterusnya. Oke, ini menambah resiko terjadinya kegagalan. Nah, kemudian ini kita menentukan faktornya itu berdasarkan tabel. Jadi kalau temperatur lingkungannya itu di atas 40, maka nilai 40 Fahrenheit ini nilainya 0. Kalau ini lebih rendah, oke, maka nilainya positif begitu ya. Nanti resikonya bertambah. Nah, kemudian apa namanya terkait dengan seismic activity. Jadi biasanya pada saat mendesain sebuah pabrik itu sudah diperhitungkan bahwa lokasinya dipilih yang seismic zone-nya kecil. Tapi ada beberapa kasus gitu ya, di mana ya mau tidak mau pabrik itu harus dibangun di lokasi yang seismic zone-nya itu lebih berbahaya begitu ya. Nah, pada kenyataannya itu meskipun sudah ada provision untuk mengkompensasi bahaya dari gempa dan seterusnya, itu pabrik yang berada di wilayah seismik lebih aktif itu resikonya lebih besar. Nah, jadi di EPI 585 EPI 581 itu eh, kita berikan skor berdasarkan seismic zone dari lokasi pabrik. Jadi kalau seismic zone-nya 01, ini dia 0, 2 sampai 3, ini 1. Kalau seismic zone-nya 4, ini ada skor tambahan 2, sehingga resikonya itu makin meningkat. Nah, bagaimana caranya menentukan seismic zone? Ini kalau di Amerika itu mengikuti ANSI A58.1 seperti ini. Oke. Nah, Amerika itu sudah di Amerika ada petanya, sudah ada petanya, peta zonasi seperti ini. Ya, ini ada batas zonasinya, ada yang zona yang 1, ada yang 4 seperti ini ya, ada 4, ada 2 ini ya. Oke. Nah, kalau untuk di luar Amerika itu sebenarnya eh, kita bisa ada tabelnya begitu ya untuk berbagai negara. Nah, untuk apa namanya? Untuk Indonesia itu kalau kita lihat di sini itu ada beberapa kota yang nah ini ada beberapa kota yang dimasukkan, Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya. Jadi kalau pabriknya lokasinya berada di sekitar kota ini, maka kita bisa gunakan nilai zonasi yang dituliskan di daftar ini. Nah, ini untuk negara lain gitu ya. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan eh apa namanya? eh
daerah yang kita lokasi dari pabrik yang kita analisis tidak ada di daftar tadi. Nah, kita bisa gunakan teknik yang lain. Nah, seismic zone ini sebenarnya klasifikasinya dibuat berdasarkan PGA atau peak ground acceleration. Dalam satuan G, G itu adalah percepatan tanahnya dibagi dengan percepatan gravitasi, begitu ya. Rasio percepatan tanah dengan percepatan gravitasinya. Jadi pertama kita kumpulkan dulu data peak ground acceleration untuk wilayah itu, lalu kita konversi ke meter per second satuannya, lalu kita bagi dengan percepatan gravitasi untuk mendapatkan PGA dalam satuan G. Nah, lalu nanti berdasarkan nilai PGA-nya kita bisa tentukan seismic zone-nya. Oke. Nah, untuk Indonesia sebenarnya peak ground acceleration itu sudah ada datanya ya. Eh, nah, untuk Indonesia itu sebenarnya kita punya yang namanya seismic hazard map, di mana PGA itu PGA-nya sudah dipetakan seperti ini. Jadi kalau untuk wilayah apa namanya wilayah Jawa kita bisa lihat ya antara 0,4 sampai 0,5. Kemudian untuk apa namanya wilayah Sumatera bagian timur seperti ini sampai 0,8 dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ini yang rendah ya wilayah Kalimantan seperti itu. Oke. Nah, ini kalau kita gunakan tabel ini dan kita gunakan peta ini dan tabel ini nanti kita bisa dapatkan nilai yang lebih lebih akurat gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian mechanical subfaktor ini faktor yang eh, disusun untuk memperhitungkan efek desain dan fabrikasi terhadap resiko kegagalan. Jadi ada 5 elemen: kompleksitas peralatan, lalu ada code gitu ya, life cycle, safety factor, dan vibration monitoring. Nah, complexity ini nanti kita bagi dua untuk non piping dan piping. Kalau untuk yang peralatan non piping itu nanti dihitung dari jumlah nozzle dan skornya itu untuk masing-masing jumlah nozzle dapat dilihat di tabel 816. Untuk piping nanti kita tentukan dulu jumlah flange-nya berapa, injection point, percabangan, lalu jumlah valve-nya. Lalu kemudian skornya itu faktor kompleksitasnya kita hitung menggunakan formula seperti ini nih. Ya, 10 NF, 20 NIP, 3 NB, 5 NV. Lalu kemudian ini kita konversi menjadi subfaktornya di tabel 817. Oke. Nah, eh, ini tabel 816-nya ya untuk yang apa namanya? Untuk yang non piping. Jadi ini skornya ada di sini ini skornya. Oke. Lalu ini range jumlah nozzle untuk satu peralatan. Jadi untuk vessel misalkan jumlah nozzle kurang dari 7 min 1. Jumlah nozzle 7 sampai 12 0, 13 sampai 16 1 dan seterusnya. Ya. Nah, ini untuk yang piping. Jadi kalau setelah nanti kita hitung faktor tadi, faktor F tadi ya, itu nanti harus kita bagi dulu dengan ini dengan apa namanya? Dengan panjang pipanya. Jadi faktor eh, kompleksitas tadi harus kita bagi dengan panjang dari lainnya. Nanti baru kita baca di tabel ini. Ini untuk misalkan panjang faktor kompleksitasnya kurang dari 0,1 per fit, numeric value-nya min 3. Kalau complexity faktornya antara 1 sampai 1,99 per fit ini 0 dan seterusnya gitu ya. Oke, ini mechanical subfactor untuk construction code. Jadi yang dinilai adalah ada nggak code-nya, lalu code-nya terbaru atau tidak pada saat konstruksi, lalu ini dibuat memenuhi code atau tidak ya. Nanti ini judgement-nya kita gunakan tabel 18 untuk membuat judgement dan
menentukan subfaktornya. Oke, next untuk life cycle itu yang dihitung adalah persen umur desain yang sudah terlewati, gitu ya. Lalu kemudian nanti kita kita tentukan numerik skornya itu berdasarkan atau subfaktornya berdasarkan tabel 819. Oke, lalu kemudian safety factor. Nah, pada dasarnya kalau sebuah peralatan itu beroperasi pada tekanan yang berada di bawah tekanan desain, maka resiko untuk terjadi kegagalan atau kemudian kegagalannya semakin semakin kecil, begitu ya. Berbeda dengan peralatan yang beroperasi di atas desain temperaturnya, begitu. Demikian juga dengan operating temperatur. Jadi semakin tinggi temperatur operasi, maka itu kemungkinan kegagalannya juga akan makin besar karena nanti sifat-sifat materialnya bakalan bakalan turun begitu ya, kekuatan dan seterusnya. Nah, faktor ini tidak dipakai untuk memperhitungkan brittle fracture karena temperatur rendah. Oke. Nah, skornya kita pakai tabel 821 gitu ya. 820, 821. Nah, ini tabelnya. Oke. Jadi kalau tekanan operasi dibagi tekanan desain lebih dari satu, ini numerik value-nya besar, resikonya naik. Tapi kalau tekanan operasi di bawah tekanan desain, nanti ini uh, nilai skornya negatif. Nah, ini juga sama. Kalau misalkan operating temperaturnya rendah, ya ini skornya satu. Kalau semakin tinggi gitu ya, nanti ini numerik value-nya dua. Gitu. Oke, ini kemudian ada keberadaan vibration monitoring. Jadi berdasarkan basis data sejarah kegagalan, penyebab utama kegagalan rotating equipment adalah keausan. Nah, vibration monitoring ini dapat mendeteksi keausan sebelum keausan tersebut menyebabkan functional failure. Nah, tapi perhitungannya sederhana ya. Kita cukup pakai tabel 822. Nanti kalau cukup nanti pakai judgement ya. Ini apakah kalau tidak ada vibration monitoring ya numerik value-nya 0,5 kompresor 1. Kalau ada monitoring vibrasi yang sifatnya periodik selang waktu tertentu ini berkurang menjadi min 2 kompresor 0. Kalau ada vibration monitoring yang sistemnya online tidak perlu intervensi operator. Nah, untuk pompa nanti faktornya dikurangi min 4, ini kompresor dikurangi min 2. Oke, lalu selanjutnya adalah proses subfaktor. Ini memperhitungkan kontinuitas proses. Sering nggak terjadi shutdown. Stabilitas proses, prosesnya stabil nggak, mudah dikontrol nggak. Semakin sering terjadi shutdown, resiko semakin tinggi. Terus semakin tidak stabil proses, resiko juga semakin tinggi. Lalu yang ketiga adalah relief valve. Kalau relief valve tidak bekerja, itu nanti resiko kegagalan dianggap semakin besar. Oke. Next. Nah, ini cara menentukan skornya berdasarkan tabel. Untuk yang apa namanya continuity nanti dihitung berdasarkan jumlah shutdown per tahun, baik yang plan maupun yang unplanned. Yang plan ini biasanya apa namanya perbaikan tahunan. Yang unplanned ya biasanya ada kerusakan yang menyebabkan pabriknya harus mati. Oke, stabilitas proses. Nah, faktor apa yang diperhitungkan? Misalkan apakah bahan kimianya kompleks? Apakah reaksinya eksotermik? Apakah pernah terjadi kecelakaan di site yang sama di masa lalu atau di site ya, di pabrik yang sama di lokasi lain? Gitu ya. Apakah teknologi yang digunakan proven atau ada bagian yang unproven dan seterusnya. Nah, prakteknya nanti kita pakai tabel 825 di mana kita nilai dulu judgement. Ini dibandingkan dengan rata-rata industri itu prosesnya sama stabilnya, lebih stabil atau kurang stabil gitu ya. Nah, semakin tidak stabil skornya semakin positif gitu ya dan resikonya berarti dianggap semakin bertambah. Nah, relief valve. Nah, faktor ini memperhitungkan kemungkinan terjadinya kegagalan pada relief valve yang meliputi bagaimana maintenance programnya, bagaimana service conditionnya, cooling, corrosive, clean, dan seterusnya ya. Lalu nanti skor dari setiap elemen nanti eh, kita tentukan, lalu kemudian kita jumlahkan skornya. Oke, ini untuk maintenance. Jadi yang dinilai adalah
apakah ada yang overdue nggak? Ada yang harusnya di maintenance tapi belum sempat di maintenance gitu lah. Semakin banyak jumlah yang overdue, maka skornya makin besar, dianggap resikonya makin besar gitu ya. Kemudian ada falling tendency nggak? Kalau ada tidak fallingnya tidak signifikan ya nol. Kalau high level falling nanti naik resikonya, skornya naik, resikonya dianggap naik. Gitu ya. Nah kemudian untuk corrosion service, kalau diketahui bahwa fluidanya korosif ya ditambah skor 3, kalau tidak nol. Kalau untuk clean, very clean service, di mana diketahui pasti bahwa fluidanya bersih, tidak menyebabkan korosi, tidak menyebabkan falling, nanti skornya -1, artinya risikonya berkurang. Oke, next yang adalah manajemen sistem evaluation factor. Kita akan bahas sekilas saja. Jadi ini berupa kuesioner, begitu ya. Nah, kuesionernya itu ada di Appendix D, Workbook for Evaluation Management. Oke, nah ini nanti langkahnya adalah biasanya kuesionernya kita sebarkan, lalu dari jawaban itu nanti dihitung skornya, lalu kemudian skornya itu kita konversi. Jadi faktor konversinya seperti ini. Jadi ini skor, ini konversi. Jadi seperti tadi ya, ini kita tarik garis ke sini. Ya, misalkan skornya 50, nanti kita tarik garis ke atas, temu titik ini lalu kita tarik garis ke samping. Nah, skornya, faktornya berarti 1. Seperti ini. Bagaimana bentuk dari kuesionernya? Kuesionernya kurang lebih seperti ini ya. Ini ada ups, total ya. Total itu ada 13 section. Total 101 pertanyaan dan skor totalnya itu 1000 gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan seperti ini ya tentang leadership administration begitu ya. Lalu proses safety information, ya. Lalu ada proses hazard analysis gitu. Ya, seperti ini semacam kuesioner. Kita tidak akan detail membahas ini. Ya, mungkin itu video tentang bagaimana melakukan analisis melakukan estimasi likelihood of failure untuk analisis risiko kuantitatif berdasarkan API 581. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.